Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Wardah dengan NIM 200806642 dari kelas Pendidikan Fisika 3B, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan menyampaikan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis terkait dengan pendidikan untuk memenuhi uji kompetensi akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan yang pertama yaitu terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama yaitu tentang nilai gemar membaca, nilai keislaman, nilai ketauhidan, nilai ibadah, nilai gemar menulis, dan nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, terdapat relevansi antara kandungan pada surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan pembelajaran anak, yaitu membaca dan menulis. Begitu pentingnya membaca sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yakni perintah membaca yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan yang kedua yaitu terdapat pada surat Shad ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Shad ayat 29 yang pertama, tujuan penurunan Al-Quran adalah untuk tadabbur dan tafakur. Yang kedua, orang-orang tadabbur dan tafakur sesuai dalam Al-Quran agar memahami hukum dan rahasia-rahasianya. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab yang sempurna yang penuh dengan bimbingan. Bimbingan itu akan menuntun manusia agar hidup sejahtera di dunia dan berbahagia di akhirat. Yang keempat, Al-Quran sepenuhnya sejalan dengan akal. Sebenarnya, wahyu diturunkan untuk menyempurnakan akal manusia. Ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan yang ketiga yaitu terdapat pada surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 78 yang pertama, peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter anak dengan mengoptimalkan potensi pada anak, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan keluarga dapat dilakukan dengan menanamkan nilai ibadah, sosial, menjaga jasmani, dan memberi perhatian. Ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan yang keempat yaitu terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama yaitu metode dakwah ada 3, yaitu al-hikmah, al-mau'izatul hasanah, dan melakukan bantahan dengan cara yang baik. Yang kedua, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah dengan menyeru kepada manusia. Yang ketiga, Allah hanya mewajibkan dakwah. Yang keempat, Allah mengetahui siapa yang mau menerima dakwah dan siapa yang menolak dakwah. Yang terakhir yaitu dapat menenangkan Rasulullah dan para dai agar tidak kecewa dan sedih jika ada orang yang menolak dakwah. Ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan yang terakhir yaitu terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang kedua, Rasul mengajak untuk saling meluangkan dan meluaskan tempat di dalam majelis agar tidak berhimpitan dan berdesakan. Yang ketiga, perintah untuk memberi kelapangan dalam mendatangkan setiap kebaikan. Yang keempat, petunjuk dalam ilmu pengetahuan agar dikembangkan dengan tujuan peningkatan ibadah. Yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran akan menjauhkan manusia dari sifat takabur. Hadis yang terkait dengan pendidikan yang pertama yaitu berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan dunia, akhirat, maupun keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Yang kedua, dengan menguasai ilmu, seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil bagi kehidupannya. Yang ketiga, ilmu bisa memberi pertolongan kepada orang yang ada di alam kubur. Yang keempat, kita bisa mengetahui betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Hadis yang terkait dengan pendidikan yang kedua yaitu berbunyi man salaka thoriqan fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama, dengan menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk menuju surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, di mana hidayah itu akan mengantarkannya menuju surga. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan kepada ilmu lainnya, di mana ilmu tersebut akan mengantarkan seseorang menuju surga. Hadis yang terkait dengan pendidikan yang ketiga yaitu berbunyi layat sebagai lil jahili ayaskuna ala jahlihi walalil ilmi ayaskuna ala ilmihi. Rawahu Tabrani. Artinya, tidak pantas bagi orang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama, sebagai sesama manusia kita harus saling berbagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu agar mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk menanamkan sikap untuk berbagi. Hadis yang terkait dengan pendidikan yang keempat yaitu berbunyi ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinata wal waqar wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu. Rawahu Tabrani. Artinya,
Belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tobroni. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut: yang pertama, kewajiban seseorang untuk belajar. Yang kedua, sebagai peserta didik kita harus menghormati guru. Yang ketiga, dengan menuntut ilmu akan menciptakan ketenteraman dan ketenangan. Hadis yang terkait dengan pendidikan yang terakhir yaitu berbunyi, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, kemudian ia menyembunyikannya atau tidak menjawabnya, maka kelak ia dikendalikan pada hari kiamat dengan kendali yang terbuat dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut: yang pertama, mengajarkan kita untuk berbagi ilmu. Yang kedua, ketika kita mengetahui tentang suatu ilmu, hendaknya kita untuk berbagi ilmu tersebut. Yang ketiga, dengan berbagi ilmu kita akan terjaga dari api neraka. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.